Ya, dia ada 3 event ya. Pertama adalah Thomas dan Uber 2022, dan kemudian SEA Games 2021 yang dilaksanakan di tahun 2022. Tiap event itu punya keunikan sendiri. Kalau Thomas itu tentunya adalah kita berharap untuk dapat mempertahankan gelar juara, dan ini cukup berat karena kita ketahui bahwasannya di banyak negara sudah muncul pemain-pemain yang kuat. Dari Asia Tenggara saja kita akan menghadapi Malaysia dan kemudian Thailand ya. Oleh karena itu saya berharap ini bagian yang penting juga, perjuangannya memang berat dan saya berharap teman-teman maksimal di situ. Kemudian Uber ya. Uber ini bagian yang kita putri seperti teman-teman ketahui dalam proses regenerasi ya. Dan kita berharap juga agar di Uber ini teman-teman memang kita kirim yang pelapis yang junior sehingga mereka diharapkan dapat bertarung extra effort ya, sehingga mereka tidak ada beban dalam hal ini. Dan kemudian SEA Games kita berharap mendapatkan medali emas sebanyak-banyaknya. Itu harapan kita semua sama-sama. Kita berharap merah putih dapat berkibar dan kita semua dapat sama-sama menjadikan Indonesia Raya di forum-forum internasional itu, khususnya di cabang olahraga bulu tangkis. Yang paling penting menurut pendapat saya kerjasama tim ya, karena walaupun yang nampak di kita itu adalah pertarungan itu sendiri-sendiri seakan-akan, atau mungkin katakanlah kalau ganda itu berdua, tetapi dalam praktiknya sebenarnya melibatkan banyak sekali. Mereka itu di frontlinersnya, di panggungnya, tapi di backstage itu banyak. Ada coach di dalamnya, ada psikolog, ada ahli gizi di dalamnya ya, dan semua itu saling memberikan penguatan, semua unsur saling mendukung antara satu dengan yang lain. Tadi saya sampaikan bahwasanya coach itu mempunyai peran yang sangat penting karena dia melihat keseluruhan pertandingan itu. Dia dilihat dari kacamata mereka yang tidak melakukan kegiatan. Ini kalau saya di pemeriksaan, di audit istilahnya quality assurance. Dan oleh karena itu mereka bisa melihat itu dengan kacamata yang lebih objektif. Oleh karena itu saran-saran dari coach ketika jeda seperti itu penting untuk mendapatkan perhatian. Dan sudah barang tentu emosi ya. Pengelolaan emosi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena kalau kita tidak dapat mengelola emosi itu dengan baik, maka itu akan berdampak pada stabilitas permainan. Kita bermain dengan baik, dengan tenang, dan dengan demikian kita dapat melihat potensi-potensi kita untuk dapat meraih kemenangan. Tetapi intinya saya katakan adalah kita harus memperkuat kerja sama tim ke depan. Jadi gini, teman-teman sekarang semenjak awal kami pada saat terpilih menjadi Ketua Umum PBSI, visi kami itu salah satu misi kami itu adalah dalam rangka membangun industri olahraga. Membangun industri olahraga itu bermakna bahwasanya olahraga ini hidup sebagai industri. Dan itu membutuhkan keterlibatan dari peran swasta. Nah, apa yang kami lakukan dalam 1,5-2 tahun terakhir ini memperlihatkan bahwasanya olahraga ini tidak saja menjadi olahraga prestasi, tapi juga punya magnitude ya, punya potensi sebagai bagian penting dari pengembangan produk, khususnya kalau marketing ya, seperti itu. Dan oleh karena itu apa yang hari ini terjadi yaitu penandatanganan oleh co-sponsor, jadi kita punya beberapa sponsor dan ini adalah co-sponsor, memperlihatkan bahwasanya upaya kita untuk membangun olahraga ini menjadi suatu industri, memperlihatkan sudah mulai memperlihatkan kemajuan. Sudah ada kepercayaan yang terus meningkat dari swasta untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan olahraga ini. Dan ke depan saya berharap agar akan lebih banyak lagi nanti swasta yang berpartisipasi dalam industri olahraga ini, sehingga atlet-atletnya dapat bertarung secara profesional. Saya pikir ini sesuatu yang baik ya. Scarlett ini kan adalah produk baru ya. Dia adalah produk dalam negeri, dan pemerintah sekarang ini sedang menggalakkan habis-habisan produk-produk dalam negeri. Nah, kami ingin ikut berpartisipasi, bahwasanya sponsor kami itu adalah sponsor dari produksi anak bangsa sepenuhnya. Dia adalah produk skincare dan body care yang dari sini, yang tidak saja sekarang sedang viral, sedang sedang hype seperti itu, tetapi juga ini menjadi sesuatu yang penting di mana tidak saja terkait dengan masalah industrinya, tetapi juga terkait bahwa
industri yang dikembangkan oleh anak bangsa ini juga ikut berkontribusi di dalam olahraga, berkontribusi juga dalam membangun image, ya, membangun penampilan para atletnya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi nanti ke depan mereka tidak saja sehat, tetapi juga tampil menarik, tampil berkilau untuk kegemilangan bangsa dan negara ini. Jadi glowingnya lo adalah memang prestasi. Glowingnya bukan hanya glowing dalam hal apa namanya penampilan fisik, tetapi juga glowing dalam hal prestasi olahraga. Oke.